Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam Alahim, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kita naikkan di hadapan Tuhan. Hari ini 10 Mei 2020 kembali kita boleh beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Mari, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan sukacita, sehingga apa yang kita lakukan menjadi korban yang harum di hadapan Allah. Saat ini bersama-sama kita akan membaca pembacaan silih berganti. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia digunakan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sali bersama-sama kita nyanyikan waktu bunyi sangkakala. Kiranya pujian ini menguatkan kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, waktu sangkakala akhir zaman itu berbunyi, nama kita ada, nama kita disebut dan menjadi milik Tuhan Yesus.
Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi ini, Allah yang menjadikan kami ada. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu kepada kami tidak pernah lengkang oleh waktu. Kasih-Mu terus ada, bahkan sebelum kami ada di dunia ini, kasih-Mu itu ada bagi semua umat manusia. Kami bersyukur atas karya penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan. Sehingga saat ini Tuhan, kami boleh beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami masing-masing dengan kuasa-Mu ya Tuhan, Kau jadikan imamat yang rajani. Kami boleh langsung bertatap muka dengan Engkau. Kami boleh beribadah tanpa perantaraan imam. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Kiranya Engkau hadir di antara kami ya Tuhan, umat-Mu, Jemaat Gereja Baptis Banyumanik yang pada saat ini beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya setiap kami merasakan lawatan-Mu ya Tuhan. Kiranya kami merasakan kehadiran-Mu di dalam rumah kami masing-masing, di dalam ibadah kami. Dan kami juga mohon, apabila ada dosa di dalam kehidupan kami, kiranya Engkau mengampuni kami akan dosa dan kesalahan kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia dan adil. Apabila kami datang kepadamu dan kami mengaku dosa kami, Engkau akan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami ini, dan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Engkau saja kami menaikkan seru doa kami ini. Amin. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan akan diambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-10. Galatia 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, ayat 1, dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan membaca ayat yang bernomor genap, ayat yang kedua. Demikian sampai ayat yang ke-10 nanti kita akan baca bersama-sama. Baiklah, saya akan memulai terlebih dahulu. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertobatlah menanggung bebanmu, demikianlah aku memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh berpegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Terpujilah nama Tuhan.
Kita akan belajar firman Tuhan bersama dengan Pendeta Eka. Dan saat ini kita akan siapkan hati kita dengan menaikkan pujian Dengan Sayapmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di rumah masing-masing kita berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Dan saat yang terindah kita bersama-sama ingin duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Dan itulah yang memberkati kita sekalian. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita dapat
memahami dan menolong kita untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami bersyukur kesempatan pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga kami harus beribadah di rumah. Tetapi biarlah tidak mengurangi hormat kami kepada Tuhan, bakti kami kepada Tuhan melalui setiap pujian penyembahan, dan juga saat yang terindah di mana kami mau duduk dekat kaki-Mu mendengarkan perkataanmu. Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat memahami firman-Mu dan menolong kami untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami. Kami siap sedia untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kekasih jiwa kami, doa ini kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemik ini kita bersama-sama berkumpul di rumah, dan memang ketentuan pemerintah haruslah seperti itu. Tetapi di beberapa tempat, mungkin di antara saudara kita yang mulai mengalami tantangan di dalam hidup, mereka boleh mengalami kekurangan karena penghasilan yang berkurang ketika mereka biasa bekerja tetapi tidak lagi bekerja, bahkan sama sekali tidak dapat penghasilan. Bahkan di perusahaan-perusahaan mulai ada yang mengadakan pemutusan hubungan kerja, sehingga banyak saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan oleh karena pandemi ini. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar apa yang dikatakan firman Tuhan. Firman pada pagi hari ini saya beri judul memenuhi hukum Kristus, sebagaimana tertulis di dalam Galatia pasal yang kedua, maksud saya pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Dikatakan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau kita perhatikan slide, saudara, ini ada logo gereja kita. Ya, adakah Bapak Ibu yang ingat ayat di dalam logo gereja kita? Yaitu Galatia pasal 6 ayat yang kedua yang baru saja saya bacakan untuk kita sekalian. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, bahwa gereja Tuhan didirikan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang memiliki beban, sehingga kita bisa mengurangi beban orang yang saat ini sedang mengalami kesusahan. Dikatakan sangat jelas firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian juga di dalam terjemahan lama dituliskan, saling menolonglah dalam menanggung beban supaya kamu menaati hukum Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, hukum Kristus sangat jelas. Dalam Markus pasal 12 ayat 28b sampai 34 dikatakan hukum Kristus seperti ini. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini yang ditulis oleh Markus. Demikian juga yang ditulis oleh Matius sama. Ya, hanya perbedaannya di Markus ada lebih lengkap sedikit, mengasihi Tuhan dengan kekuatan. Kalau di dalam Matius tidak ada ya. Demikian juga dalam Injil Yohanes, Tuhan memberikan satu perintah yang baru, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bukan saja mengajarkan yaitu hukum kasih menjadi perintah yang utama kepada Allah dan kepada sesama, tetapi dia juga menerapkan dalam kehidupannya ketika dia berada di dunia.
Dia memberikan teladan. Berkali-kali kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terlebih Injil Lukas, saudara, banyak sekali menekankan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam Injil Lukas banyak sekali mengatakan demikian. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika melihat orang susah? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus bukan saja mengajarkan kasihlah sama manusia, tetapi dia juga memberikan teladan. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Terus saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian juga Tuhan Yesus sering memberikan ilustrasi, salah satunya yang sangat dikenal adalah tentang orang Samaria yang baik hati. Dalam Lukas pasal 10 ayat 33, bagaimana orang Samaria itu menolong seseorang yang dirampok dan ditinggalkan di tengah jalan setengah mati. Dan orang Samaria itu juga melakukan seperti yang Yesus ajarkan, seperti yang Yesus lakukan. Tuhan Yesus menekankan ini supaya setiap orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, hendaklah dia juga memiliki hati seperti Kristus, sama juga dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan orang Samaria itu menolong orang yang sedang mengalami kesusahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 13 ayat 34, kasih yang sejati adalah kasih yang dilakukan dengan tindakan nyata. Sekali lagi, kasih sejati adalah kasih dengan tindakan yang nyata. Seperti Yesus katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Apa perintah barunya? Yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat yang 34. Terus saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau di luar sana orang berlomba-lomba untuk berbuat kasih dengan satu tujuan, supaya apa yang dilakukannya dipertimbangkan oleh Tuhan, supaya dia mendapatkan keselamatan karena perbuatan baiknya. Lebih-lebih kita yang sudah diberi jaminan kehidupan yang kekal, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, Tuhan ingin kita melakukan satu tindakan bahwa kita sudah diselamatkan. Terus saudara yang kasih oleh Tuhan, baru saja kita berduka karena kehilangan artis campur sari ya, namanya Bapak Didi Kempot ya. Dia begitu populer. Di masa kepopulerannya ini, khususnya di pandemi COVID-19, dia mengadakan konser amal. Dan hasil dari konser itu dia persembahkan kepada orang-orang yang terkena dampak COVID-19. Jumlahnya tidak sedikit, saudara-saudara, miliaran. Dia persembahkan semuanya itu untuk orang-orang yang membutuhkan, karena kepedulian sosial terhadap sesama yang berkekurangan karena dampak pandemi ini. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus dengan tegas memberikan satu pengajaran. Kalau aku sudah memberikan kasihku kepadamu, maka engkau pun harus mengikuti apa yang telah kulakukan, yaitu engkau saling mengasihi. Perintahnya jelas. Demikian juga di dalam hukum yang terutama, ya, dikatakan kasihlah pada Tuhan, kasihlah pada sesama. Yang kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu boleh saling menolong, kepedulian satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi iman dinyatakan dalam sebuah tindakan yang nyata. Karena kasih sejati, iman sejati harus ada tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Terus saudara, Tuhan Yesus sudah mengajarkan, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh.
Demikian juga telah diteladani oleh jemaat yang mula-mula. Dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Saya bacakan ayat 41 sampai 45. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Saudara, jemaat mula-mula sama-sama susah. Mereka teraniaya, perekonomian terhambat. Tetapi ada satu teladan yang diberikan kepada kita, yaitu mereka saling berbagi. Yang punya lebih berbagi kepada yang lemah. Karena itulah sifat Kristiani. Karena itulah sifat yang Yesus ajarkan dan yang Yesus lakukan. Kalau Yesus memerintahkan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu menjadi visi gereja kita, yaitu gereja yang memiliki kehidupan seperti Kristus. Biarlah itu menjiwai setiap kita untuk menteladani Kristus dan melakukan seperti yang Kristus lakukan. Karena untuk itulah dia mati bagi kita. Untuk itulah dia memilih kita. Kita dipilih untuk menyatakan kasihnya kepada sesama. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi sama sesama kita tidak saling mengasihi, kita sama dengan pendusta. Bagaimana kita mengasihi yang tidak terlihat, sedang yang terlihat kita masih saling menyakiti satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, pasti ditunjukkan dengan cara mengasihi sesama. Yang tidak kelihatan kita kasihi dinyatakan dengan cara mengasihi yang kelihatan. Siapa yang kelihatan? Yaitu saudara-saudara yang berkekurangan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah panggilan Kristiani. Lebih-lebih di pandemik ini, saudara-saudara, kita mau bergandengan tangan melayani Tuhan bersama-sama, memenuhi kebutuhan orang lain. Sebab kasih definisinya adalah memenuhi kebutuhan. Sekali lagi, definisi kasih adalah memenuhi kebutuhan. Saudara bisa perhatikan gambar ini. Ini juga kita sudah lakukan, ya, yaitu kita ingin berbagi dengan sesama. Bukan saja bulan-bulan yang sudah kita lewati. Selama pandemik ini saya mengajak untuk kita melakukan hukum Kristus. Bagaimana kita mentaati hukum Kristus? Yaitu hendaklah kita saling membantu memenuhi kebutuhan orang yang saat ini sedang susah. Dengan bersama-sama kita mengalami satu kekuatan. Kalau kita sendirian merasanya berat, tetapi ketika masing-masing jemaat sesuai dengan kemampuannya, aku mau menolong sesamaku yang susah. Pada saat itulah kita sedang memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Karena kasih itu adalah memenuhi kebutuhan. Apa kebutuhan manusia? Tentu saja ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohani tentu saja mengenyangkan jiwa kita. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Manusia membutuhkan makanan rohani. Yesus sebagai pribadi yang memberikan kepuasan jiwa manusia, dialah roti hidup yang diberikan kepada manusia. Di dalam ayat yang ke-6 Tuhan juga mengajarkan kepada kita, kalau engkau mendapatkan pengajaran, engkau menghargai orang yang sudah mengajar. Tetapi jangan lupa pengajaran yang kita sudah bagikan, kita mau bagikan itu kepada orang lain, supaya orang lain pun dikenyangkan rohaninya karena kebenaran yang sudah kita miliki. Kita menabur firman, dan firman Tuhan mengatakan,
firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu yang dikatakan firman. Kita sendiri boleh diberkati sehingga kita bisa mendapatkan roti hidup karena ada firman yang kita dengarkan. Saudara-saudara, kebutuhan yang kedua yaitu adalah kebutuhan jasmani. Tentu saja saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau orang lapar membutuhkan makanan, orang haus membutuhkan minum, ya. Orang sedang susah membutuhkan penghiburan, dan sekarang banyak orang seperti itu. Memang kita tidak bisa mengunjungi mereka karena kita ada pembatasan sosial, tetapi kita bisa mendoakan. Kita juga bisa bekerja sama. Kita tidak bisa datang, tapi persembahan yang kita kumpulkan bersama kita bisa datangkan ke rumah mereka, sehingga mereka dapat tercukupi segala kebutuhannya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengasihi sesama kita. Dengan cara apa? Dengan cara memenuhi kebutuhan mereka yang berkekurangan. Karena dengan demikianlah kita mentaati atau memenuhi hukum Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam teks yang kita baca, khususnya ayat 9 dan 10, ini menjadi pesan bagi kita sekalian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Gereja kita sudah melaksanakan dan masih akan tetap melaksanakan. Kita bersama-sama mendukung program ini. Ya, pada bulan ini kita juga mengenang akan gereja kita yang sudah berusia 31 tahun. Dengan bertambah usia, kita semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan dan mengenal hukum-hukumnya. Bukan saja mengenal, tapi kita mau melaksanakannya dalam kehidupan kita. Mari kita mendukung aksi sosial yang sudah dilaksanakan oleh gereja kita. Mengucap syukur pada hari kemarin, hari Rabu, apa yang saudara sudah kumpulkan kurang lebih ada 34 paket, dan satu paketnya itu 100.000 kurang lebih sudah dibagi-bagikan baik kepada jemaat di tempat ini maupun jemaat di cabang. Dan saya secara pribadi sungguh bersyukur kita boleh bersama-sama bergandengan tangan dan menolong sesama yang berkesusahan. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita tabur, yaitu kasih untuk memenuhi kebutuhan orang lain, tidak akan menjadi sia-sia. Itu boleh menjadi berkat bagi sesama. Karena apa saudara? Dengan cara itulah kita memenuhi hukum Kristus. Mari, pandemi ini masih berjalan. Kita juga masih tinggal di rumah. Artinya masih banyak orang yang pekerjaannya terhambat dan membutuhkan pertolongan. Saudara punya berkat yang lebih, kita mau berbagi pada sesama. Jangan tunggu kita kaya raya baru kita berbagi. Tetapi apa yang kita bisa persembahkan, kita mau berbagi dengan sesama dalam rangka menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari dukung aksi sosial gereja kita dengan memberikan persembahan diakonia. Demikianlah firman Tuhan, sebagaimana Tuhan telah ajarkan kepada kita. Mari kita menerapkannya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menerapkan firman Tuhan, yaitu saling menolong, menanggung beban sesama, sehingga kami memenuhi hukum Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan berkat, mari kita keluar menjadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus yang adalah terang sudah menerangi hidup kita yang dulu dalam kegelapan.
Dan Tuhan inginkan supaya terang itu bercahaya dalam kehidupan kita, supaya setiap orang yang melihat perbuatan kita turut memuliakan Tuhan sama seperti kita. Saudara-saudara, saya mengajak kita sekalian untuk menyanyikan nyanyian respon firman Tuhan sebagai komitmen kita untuk memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Jadikan aku pancaran berkat. Kita nyanyikan seluruh bait dalam lagu ini dengan penuh sukacita. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Berilah terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Hai, beritakan kisah kasih Tuhan dan pengampunan penuh. Pasti orang lain diyakinnya oleh kehidupanmu. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Berilah sebanyak diberikan Tuhan, Yesus teladan mulia. Tulus ikhlaslah beri pertolongan, dalam tugas-Mu setia. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Jadikan aku, jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah menyertai kamu sekalian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita sudah mempersiapkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Bukan karena Tuhan kita miskin, tapi karena ucapan syukur kita. Nanti persembahan akan dikumpulkan melalui orang-orang yang datang ke
ke rumah kita masing-masing. Dan saat ini kita akan menaikkan pujian syukur kita atas persembahan yang nanti akan kita kumpulkan. Kita nyanyikan, hitunglah berkat-Mu. Bait 2 dan 4 kita akan menyanyikannya. Sulit dan kacaukah keadaanmu, salibmu beratnya di atas bahu. Hitunglah berkat-Mu, pasti kau lega, dan menyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Amin. Ingat Tuhan Allah yang menguatkan. Hitunglah berkat-Mu maupun serta sepanjang umur hidupmu di dunia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah mendapatkan berkat melalui pengalaman rohani dalam ibadah pada pagi hari ini. Ada beberapa pengumuman yang saya hendak sampaikan pada Bapak Ibu saudara sekalian. Mengucap syukur pada Tuhan oleh karena baru saja Bapak Nathan menjalani operasi, dan kita terus mendoakan supaya Pak Nathan terus dipulihkan. Demikian juga pemulihan dari Bapak Winan, supaya Tuhan menjamah dan memulihkan sakit jantungnya dan kembali sehat, berkumpul bersama dengan keluarga dengan penuh sukacita. Kita terus mendoakan juga untuk putra dari Bapak Santo. Kemarin hari Selasa kita sudah mengantar ke Rumah Sakit Amino, biarlah dia di sana boleh mendapatkan pemulihan karena ada dokter psikiater yang akan menolong Mas Omega untuk dapat mengalami pengobatan di sana. Tuhan memakai segala fasilitas dan juga perawatan medis di sana supaya Mas Omega boleh dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan melalui rumah sakit ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita juga mengucap syukur pada Tuhan kalau firman yang sudah ditaburkan kita juga sudah melaksanakan bersama-sama. Tapi biarlah firman itu semakin menguatkan kita bahwa apa yang kita lakukan dalam rangka untuk memenuhi hukum Kristus. Saya mewakili panitia yang sudah mengkoordinir persembahan diakonia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang dengan sukacita telah memberikan persembahan diakonia di masa pandemi COVID-19 ini, baik berupa uang maupun juga bahan makanan. Mengucap syukur pada Tuhan karena terkumpul 34 paket, bahkan ada sisanya, dan sisanya akan dilanjutkan ke program selanjutnya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, semua sudah dibagikan 34 paket itu kepada jemaat di Induk Gereja Baptis Banyumanik dan juga beberapa jemaat di cabang gereja kita, baik di Karanggeneng maupun di Pudak Payung. Biarlah apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian tabur melalui persembahan diakonia sungguh memberkati mereka sekalian, sehingga mereka juga tercukupi segala keperluan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita masih terus berlanjut dalam program ini. Biarlah kita bersama-sama bergandengan tangan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan percayakan pada kita untuk terus melanjutkan penerapan firman dalam rangka menolong saudara kita yang sedang berkesusahan. Silakan saudara yang tergerak untuk dapat terus mendukung program diakonia ini, pelayanan sosial, dapat memberikan persembahan diakonia. Kalau saudara mentransfer, jangan lupa tambahkan
di jumlah rupiah yang saudara persembahkan dengan angka 999. Sekali lagi, kalau saudara mempersembahkan 100.000 menjadi nilainya 100.999. Demikian untuk pelayanan diakonia. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita dalam melaksanakan semuanya ini. Juga saudara-saudara, kita sudah berbakti bersama-sama dalam ibadah. Kita juga tidak dengan tangan hampa, tetapi kita membawa sesuatu kepada Tuhan dan mempersembahkannya kepada Tuhan melalui rumah Tuhan, di mana kita berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan. Namun dalam pandemik ini kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita juga mau mengabdikan diri kepada Tuhan melalui persembahan yang kita akan berikan kepada Tuhan. Persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, saudara bisa menghubungi tim pengambil persembahan, nomornya ada di bawah. Silahkan saudara WA saja, nanti tim pengambil persembahan akan datang ke rumah. Atau saudara bisa datang ke gereja dan memberikan persembahan, memasukkannya ke dalam box yang sudah disediakan di gereja. Atau saudara bisa mentransfer melalui rekening gereja yang tertulis di sini. Silahkan saudara bisa mentransfernya ke nomor rekening gereja. Demikian pengumuman dari saya. Mari kita bersama-sama menerapkan apa yang telah Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menggenapi hukum Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah ibadah kita berkenan kepadanya dan kita boleh diberkati oleh Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari saudara-saudara, kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa syafaat, doa syukur persembahan, dan juga doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di sorga, sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih boleh mengalami berkat Tuhan dalam pengalaman ibadah pada hari ini. Biarlah setiap keluarga sidang jemaat Tuhan yang dengan setia memperhatikan hari Sabat, berkumpul bersama dengan keluarga masing-masing, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga mengabdikan diri melalui persembahan dan persepuluhan dengan penuh sukacita. Engkau yang melihat kesungguhan hati setiap umat Tuhan, dan Engkau sumber segala berkat yang akan menganugerahkan berkat yang dari Tuhan atas mereka sekalian. Mohon berkat Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan memberkati mereka juga dengan semangat untuk terus dapat melaksanakan apa yang dipercayakan Tuhan atas kami semua, sehingga kami dapat menjadi penggenap-penggenap firman Tuhan, karena kami mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dalam setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan, baik pekerjaan yang dilakukan di rumah maupun juga mereka harus tetap pergi keluar untuk bekerja. Tuhan lindungi sertai mereka semua dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka, sehingga mereka tetap sehat dan dapat menjalani aktivitasnya dengan baik. Engkau sumber segala berkat, menganugerahkan setiap jemaat Tuhan dengan berkat rejeki yang dari Tuhan, sehingga setiap keperluan kebutuhan anak-anak-Mu terpelihara, karena Engkau Bapa yang penuh kasih pada setiap anak-anak-Mu. Kami mohon berkat Tuhan juga untuk setiap anak-anak yang sekolah. Diberkatilah mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap semangat dalam belajar. Walaupun mereka harus belajar di rumah, baik tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, mereka dengan giat melakukannya. Setiap tugas yang diberikan oleh guru melalui pelayanan daring ataupun online, Tuhan berkatilah supaya mereka dapat mengerjakan tugas dengan baik, dan apa yang diperjuangkan disertai iman percaya kepada Kristus mendatangkan keberhasilan buat seluruh anak-anak kami yang sekolah dan yang kuliah. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami juga boleh bersama-sama di ibadah ini mengabdikan diri melalui persembahan, persepuluhan, sebagaimana Tuhan mempercayakan itu kepada kami semua, dan kami mau mengembalikannya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang dengan penuh sukacita memberi persembahan dan persepuluhan. Demikian juga persembahan diakonia. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua dengan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan. Tuhan jamah mereka,
Tuhan berkati mereka semua dengan kekuatan kesehatan. Pak Nathan yang baru saja dioperasi, demikian juga Pak Winan yang masih dalam pemulihan sakit jantungnya, demikian juga Omega putra Pak Santo yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Amino Pedurungan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang dalam pemulihan ini, supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka oleh karena tangan pengasihan Tuhan yang menolong mereka dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan, biarlah Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Karena semua doa dan permohonan kami haturkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saat ini angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhanmu memberkatimu. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, mengucap syukur atas ibadah pada hari ini. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa beserta